Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dalam turnamen sepak bola Asia Tenggara atau Piala AFF 2024 pada Senin 9 Desember mendatang dengan menghadapi Myanmar. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini? Sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat sepak bola Bung Roni Pangamanan. Selamat malam Bung Ropan, apa kabar? Ya, selamat malam Victor, kabar baik. Ya. Baik, Bung Ropan, ini pelatih Sinteyong banyak memanggil pemain muda nih di gelaran Piala AFF kali ini. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Ya, karena memang yang dikirim adalah pemain-pemain yang U23, terlepas ada beberapa pemain senior ya yang terbilang masih muda, karena yang paling tua adalah Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Kenapa mereka kirim dengan atau STY memilih ini juga ada persetujuan dengan PSSI, dalam hal ini Pak Erik sebagai ketua umum, bahwa tim muda ini dipersiapkan ya untuk ke SEA Games 2025 di Bangkok. Di samping ada regenerasi. Namun tetap ada target yang diberikan. Namun ini kan sebuah pertaruhan karena ini tim muda tampil di level senior dan akan berhadapan dengan tim-tim kuat yang juga tampil dengan kekuatan penuh karena mereka menganggap Piala ASEAN ini atau ASEAN Cup ini sesuatu yang harus mereka rebut. Ini lawan-lawan kita, maksudnya Vietnam yang ada di grup kita, Myanmar termasuk Filipina. Makanya kita sebagai tim muda ini ya harus bersiap benar-benar ya untuk bisa mempersiapkan diri yang bagus menghadapi pertandingan pertama karena selalu tidak mudah untuk melangkah di pertandingan pertama, Victor. Gitu. Ya, Bung Ropan, ini target Timnas Indonesia ini hanya lolos dari fase grup. Apakah ini menjadi target yang realistis atau harusnya dengan skuad yang ada Timnas optimis dong ya bisa jadi juara begitu? Tadinya bahkan itu dibilang itu ke final dan mungkin bisa menjadi juara. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini agak berat memang kalau bisa dilihat. Ya kita selalu akan optimis, tetapi kan harus realistis bahwa lolos dari fase grup itu sudah bagus. Ke semifinal bagus, apalagi kita ke final, Victor. Kalau kita ke final itu sudah luar biasa buat kita dengan tim seperti ini. Memang masih ada Marcelino, ada Pratama Arhan, ada Asnawi, ada Rafael Struijk, ada Ferrari, Hoki Caraka. Namun kan ini tidak menjamin sama sekali, kecuali kemarin itu ada Ivar Jenner dan juga ada Justin Hubner. Nah ini keseimbangan tim akan terjaga dengan baik di semua lini. Sehingga kita bagus bisa bertarung. Tapi ketika dua pemain ini tidak dilepas, hanya ada Rafael Struijk, maka saya kira 50-50 lah peluang kita. Makanya kita harus bisa melewati Myanmar dulu. Karena tidak mudah. Myanmar bermain di kandang dengan kekuatan mereka 7-8 pemain abroad yang tidak bermain di sana. Jadi ini kan kuat juga mereka. Ya, sulit untuk kita kalahkan. Kalau kita tersandung melawan Myanmar, berbahaya. Posisi kita untuk bisa melaju keluar masuk ke fase selanjutnya karena kita masih ada Vietnam tanggal 15 dan juga ada Filipina tanggal 21. Nah, tanggal 12 kita akan ketemu dengan Laos di Manahan Solo. Ya, tapi bahaya kalah gitu. Ya, laga pertama juga menjadi kunci begitu ya. Bung Ropan, ini dari pemain yang ada, siapa pemain muda yang menurut Anda akan menambah kekuatan timnas nih? Selain pemain-pemain yang menjadi langganan timnas senior ya, seperti Marcelo Ferdinand dan Rafael Struijk begitu. Ya, saya pikir yang menjadi inti kekuatan yang akan dilakukan oleh STY adalah mengandalkan Marcelino dan kawan-kawan yang sudah terbiasa mereka di level senior. Jadi ketika mereka tampil di U22 ini bagus. Tapi kalau melihat juga kalau di luar mereka, saya pikir kita ada satu tantangan juga bagi Sanadin Faris, pemain di gelandang, Arkan Kaka, pemain muda yang ada di depan, termasuk dengan Ronaldo Kuate. Mereka harus bisa memperlihatkan kemampuan mereka. Victor Detan, ini kan pemain-pemain yang baru dimainkan ya. Kalau di belakang itu kan ada Kakang, ya Robi Darwis, itu mereka harus memperlihatkan. Doni Tri, pemain-pemain yang tidak langganan, belum bisa tidak dipakai di tim nasional senior oleh STY. Ya, kita akan tunggu. Namun kalau bisa melihat STY tidak akan berjudi di sini untuk berspekulasi memainkan pemain-pemain yang saya sebut tadi. Dia tetap akan firm dengan Marcelino, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari. Di sana akan ada semua tuh, Asnawi Mangkualam ada di kanan, Pratama Arhan ada di kiri. Jadi ini kekuatan yang sudah dipercaya karakter permainan mereka dan dijamin oleh STY. Karena pertandingan pertama melawan Myanmar itu tidak akan mudah untuk bisa mengalahkan mereka. Gitu. Ya. Bung Ropan, dari analisa Anda, siapa lawan terberat timnas Indonesia di Piala AFF kali ini kira-kira? Ya, kalau kita bisa melewati Myanmar dengan mulus, positif, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan paling berat sudah pasti adalah Vietnam. Karena kita akan bermain di Stadion Fitri, di markas Vietnam. Vietnam itu sangat berambisi mengalahkan kita. Terlepas kita kirim dengan tim muda, mereka nggak peduli. Karena di tahun ini 2024 mereka 3 kali melawan tim senior kita di level senior. Mereka gagal, kalah semua 3-3 sejak Piala Asia Januari lalu dan di putaran kedua pra Piala Dunia. Kalah di kandang 3-0 bahkan mereka di Hanoi dan kalah di Jakarta dengan
1-0. Mereka tidak bisa mencetak sebiji gol pun, Victor, melawan kita di level senior. Makanya sekarang mereka bersiap dengan penuh latihan di Korea, menghadapi tim-tim Korea yang bagus-bagus. Untuk menghadapi Asian Cup ini mereka bersiap di Korea, dan mereka ingin mengalahkan Indonesia. Walaupun Indonesia datang dengan tim muda, mereka itu berambisi sekali ya. Ketika kita mengalahkan mereka, mereka sangat kecewa, sangat terpukul. Makanya di Asian Cup ini adalah tempat untuk melampiaskan ya dendam mereka terhadap Indonesia. Makanya kita juga harus hati-hati. Ya. Tapi kalau kita sudah menang melawan Myanmar, menang melawan Laos nantinya di kandang, saya pikir ini rame pertandingan. Ya. Gitu. Ya. Bung, mungkin Anda punya catatan nih ya dengan materi pemain yang ada. Strategi apa yang bisa dimaksimalkan oleh pelatih Sinteyong di Piala AFF kali ini untuk menambah kesempatan bisa memenangkan laga begitu? Adakah Ya, catatan-catatan penting? Ya, Sinteyong terbiasa dengan formasi dia meracik 3-4-3 yang berkembang fleksibel di sini, itu bisa bermain dengan 3-4-1-2. Saya pikir itu paling bagus, atau bermain dengan tetap 3 back, 5 gelandang, ada 2 striker. Struik dan Hoki Caraka dari depan, kemudian 5-nya dia kasih kuat di tengah. Ini menjadi catatan buat STJ. Tapi kalau dia bermain dengan 3-4-1-2, satunya itu adalah Marcelino. Berdiri bebas di belakang 2 striker. Sama ketika melawan Arab, ketika dia berdiri di belakang Struik, di belakang Ragnar, maka dia bisa mencetak 2 gol. Semoga STY melakukan hal yang sama di saat akan menghadapi Myanmar. Karena saya yakin bukan tidak mungkin Marcelino akan kembali mencetak gol melawan Myanmar di pertandingan hari Senin nanti. Gitu, Victor. Ya. Bung Ropan, PSSI memutuskan Kota Solo menjadi kandang tim Garuda selama gelaran Piala AFF tahun ini ya. Bagaimana Anda menilai keputusan PSSI terkait hal ini? Iya, saya pikir ada pembagian yang tidak selalu harus di GBK kan. Ya, fokus itu ada pembagian ke daerah-daerah. Ya, bisa aja juga di Bandung, bisa juga ada di Surabaya. Tapi kali ini dengan menahan Solo karena mungkin Laos ya akan menghadapi kita bisa menang di sana dan kemudian tanggal 21 itu menghadapi Filipina. Kalau kita ke final atau ke semifinal bisa saja berubah ya. Kita kembali ke GBK. Karena ini kan sudah prestise buat kita, sudah di semifinal. Karena lawan kita kalau kita juara grup akan menghadapi salah satu di antara Singapura atau Malaysia. Kalau kita runner up di bawah Vietnam, kita kemungkinan besar menghadapi juara bertahan Thailand. Ini prestisi buat kita ya, sehingga kita bermain di GBK. Begitu, Ya. Victor. Ya, Bung, terakhir keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan para pemain muda ini sempat dikritik sejumlah pengamat sepak bola ASEAN ya, karena akan menurunkan gengsi turnamen itu sendiri. Apakah Anda sepakat dengan kritikan ini, Bung? Saya pikir tidak juga ya. Satu sisi bahwa STY itu ingin melihat mungkin dengan kesepakatan dengan PSSI adalah regenerasi ke depan. Lagian juga bahwa ini kan di luar kalender FIFA dan kompetisi Liga 1 masih bergulir. Jadi tidak akan mungkin dia mengambil banyak pemain-pemain Liga 1 level senior untuk bisa tampil di sana. Dan dia harus fokus dengan tim senior kita yang akan tampil di grup C tahun depan di Maret melawan Australia, ya melawan Bahrain, Cina dan Jepang. Itu jauh lebih penting buat kita sehingga dia memilih untuk tampil dengan U22. Memang beresiko sekali karena bukan tidak mungkin kita gagal. Tapi ini sebuah makanya saya bilang tadi di awal sebuah pertaruhan bagi STY ya. Kalau kita berpikir untuk menjadi juara jangan pakai U22 dong. Kita pakai tim yang bagus. Cuma masalahnya kan kompetisi Liga 1 di Indonesia itu masih berputar. Sementara pemain-pemain klub kita yang bermain di luar itu tidak diizinkan oleh klub karena klub tidak punya hak untuk bisa melepas mereka kalau bukan di bawah FIFA nih Asian Cup. Jadi itu kendala-kendala benturan yang ada di STY. Ya. Kita akan lihat nanti apakah keputusan menurunkan banyak pemain muda di ajang Piala AFF 2024 akan membawa Indonesia pada kemenangan atau tidak begitu ya. Terima kasih pengamat sepak bola Roni Pangemanan telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Sehat selalu Bung Ropan. Ya, makasih.